Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan teruskan devotion kita pada yang nomor 4 mengenai Mazmur 91. Jadi kita akan menyelesaikan pada hari ini. Kita telah belajar Mazmur 91 ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. He who dwells in the secret place of the Most High, El Elyon. Kalau kita bernaung, cara bagaimana bernaung dalam secret place, tempat tersembunyi, tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Sekarang kita akan meneruskan, karena bagian B dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggrisnya, shall abide under the shadow of the Almighty, El Shaddai. Yang bermalam dalam naungan El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kembali lagi, kita lihat riwayat daripada Abraham, Kejadian 12, Abraham 75 tahun dipanggil oleh Tuhan. Kejadian 13, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Kejadian 14, dia bertemu dengan Tuhan yang maha tinggi, El Elyon. Dan Kejadian 17 ayat 1. Dikatakan begini, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi Abraham sudah 24 tahun mengikut Tuhan. Taat, berjalan dengan iman. Ada sedikit salah. Dia dengar suara istrinya, dia kawin sama Hagar. Tapi kita kembali ke ayat 17. Dikatakan Tuhan menyatakan diri waktu dia umur 99. Bukan lagi dia udah tahu dia El Elyon, udah tahu dia Yahweh. Sekarang dia bilang, aku Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Artinya maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Kalau El Elyon artinya dia pencipta langit dan bumi. Kalau dia tambah perwahyuan tentang Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita mempunyai tempat rahasia tersembunyi dengan Tuhan, maka semakin kita mengenal siapa dia. Ya, sekarang dia telah mengenal sebagai Allah yang maha kuasa. Ayat yang kedua dari Kejadian 17, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara tahu, umur 99, Sarah 90. Di kitab Roma dikatakan, dia sudah lemah. Dan Sarah ini kandungannya telah tertutup. Tapi karena dia bertemu dengan Allah yang menguasa, maha kuasa, Allah itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu di Roma pasal yang keempat dikatakan, ayat 17, sebab ada tertulis engkau telah kutetapkan kepada Abraham bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi walaupun dia telah lemah, Sarah telah tertutup kandungan, tapi firman Tuhan pasti digenapi. Sebab itu kalau kita sekarang mengetahui bukan saja dia Allah yang maha tinggi, dia Allah maha kuasa. Keadaan apapun sekarang yang terjadi, itu tidak menjadi soal. Dia tetap duduk di atas takhta. Dia bisa menjadikan sesuatu dari gak ada jadi ada. Nah, sebab itu ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyak keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim sudah tertutup. Mungkin dalam keadaan sekarang dengan pandemik coronavirus atau COVID-19, Tuhan itu tetap yang maha kuasa. Kita terus berpegang kepadanya. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita melakukan hal satu dari
Mazmur 91. Kita membuat Dia yang maha tinggi, yang telah duduk di atas takhta Tuhan kita Yesus. Dan Dia tuh maha kuasa. Semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tambah kita bergaul dengan Tuhan, tambah kita membuat ada tempat rahasia. Maka ayat yang kedua dari Mazmur 91 itu boleh saudara katakan akan berkata kepada Tuhan. Kalau bahasa Indonesia masa kini, kalau kita membuat Allah itu El Elyon dan Allah itu El Shaddai yang maha kuasa, boleh berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat percayai. Ayat 3, sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan seterusnya, saudara baca ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dia dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu terang. Kita tidak usah takut. Asal kita membuka kunci di ayat 1, yaitu kita membuat Dia El Elyon dan Dia ini El Shaddai. Sebab itu di zaman yang sekarang lagi pandemi, kesempatan bagi saudara dan saya untuk lebih dekat kepadanya. Ayat 7 dikatakan, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi ia tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan pada orang-orang fasik. Nah, ayat 9 diulangi lagi. Sebab, apa sebab ini bisa terjadi? Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi El Elyon telah kau buat tempat pertuduhanmu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mempunyai Tuhan yang tempat maha tinggi, tempat yang El Shaddai, maha kuasa. Maka apapun yang terjadi di dunia yang kita lihat, so itu saya katakan lebih baik kita baca kabar baik daripada kita nonton terus kabar yang kurang baik di televisi dan di lain-lain. Marilah saya ajak kepada saudara, mulai saat ini kita membuat tempat rahasia lebih dekat lagi dengan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Supaya kita mengetahui Dia bukan saja Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang El Shaddai, maha kuasa. Apapun bisa dilakukan olehnya di dalam hidup saudara. Seperti Abraham, 100 tahun, hampir 100 tahun. Sudah lemah, rahim udah tertutup, tapi bisa lahir Ishak, anak perjanjian. Sebab itu Abraham ini adalah bilang orang bapak orang percaya. Marilah kita seperti Abraham. Walaupun dia bilang sudah tidak ada lagi yang untuk diharapkan, tapi dia tetap berharap dan percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya mau encourage saudara, saya mau kuatkan saudara, karena ini firman Tuhan adalah pedang bermata dua untuk saudara dan untuk saya pribadi. Kita terus melayani dan mengasihi Tuhan kita El Elyon dan Allah Maha Kuasa El Shaddai. Dan sekarang Tuhan Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat terakhir saya akan baca dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua dikatakan apa? Ibrani 12 ayat kedua. Mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, karena Dia tuh akan menyempurnakan iman kita. Dan yang sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat mengasihi Tuhan. Carilah wajah Tuhan di waktu-waktu saat sekarang. Tuhan Yesus Kristus memberkati.